Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi informasi sedikit dan pengalaman mengenai soal-soal wawancara saat tes wawancara calon PPS Pemilu 2024. Ini soal saya kumpulkan dari beberapa kawan yang sudah mengikuti wawancara pada hari sebelum-sebelumnya. Ada beberapa wilayah sudah selesai seleksi wawancara, tinggal menunggu hasil pengumumannya. Dan ada juga beberapa wilayah sedang melakukan seleksi wawancara. Ini sebelum kita melakukan ataupun membahas mengenai soal, ini adalah nama partai-partai yang lolos untuk pemilu 2024 yang akan datang. Ini ada 24 parpol yang lolos untuk mengikuti pemilu 2024. Ada 18 parnas ataupun partai nasional dan ada 6 partai lokal Aceh. Ini ada 24 parpol yang lolos verifikasi oleh KPU untuk mengikuti pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Dan sebelum kita melanjutkan ke soal yang pertama, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk subscribe dulu agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Oke, langsung saja ke nomor yang pertama. Ceritakan tentang diri Anda secara detail dan singkat. Jawabannya, ini kita ceritakan tentang diri kita, baik tentang pendidikan, pengalaman bekerja, baik tentang pengalaman tentang pemilu ataupun pengalaman yang tidak ada sangkutnya dengan pemilu. Kita ceritakan semua. Dan baik juga dengan organisasi yang pernah kita ikuti ataupun organisasi yang saat ini memang kita masih aktif di dalam organisasi tersebut. Ini menjadi penilaian juga dikarenakan kalau kita aktif di dalam organisasi ataupun kita ada berpengalaman di bidang pemilu di pemilu sebelumnya, ini mungkin ada pertimbangan di dalam seleksi wawancara untuk. Oke, nomor yang kedua. Berapakah jumlah dapil untuk DPR RI di provinsi Anda? Jawabannya, jelaskan dapil Anda termasuk ke dapil berapa karena ini akan berbeda tiap daerah. Ini kita harus mengetahui sebelum kita melangkah ke seleksi wawancara. Kita cari dulu di website yang resmi, di website KPU. Berapakah jumlah dapil di provinsi kita untuk pemilihan DPR RI ataupun berapa jumlah dapilnya. Dan kita termasuk ke dalam dapil berapa untuk pemilihan DPR RI di provinsi kita sendiri. Nomor yang selanjutnya, berapakah jumlah anggota DPR provinsi Anda dan juga nama ketua provinsi Anda? Ini jawabannya juga akan berbeda karena tiap provinsi itu akan berbeda jumlah anggota DPR dan nama ketuanya juga akan berbeda. Maka kita cari dulu di website resmi DPR provinsi siapakah nama ketuanya dan berapakah jumlah anggota DPR di provinsi kita sendiri. Nomor yang selanjutnya, berapakah jumlah anggota DPR RI? Ini DPR pusat, berapakah jumlah anggotanya? Jawaban, jumlah anggota DPR RI yaitu 575 orang dari 80 dapil. Ini ada 575 orang anggota DPR RI dari 80 dapil yang tersebar di wilayah Indonesia. Baik, nomor yang selanjutnya, jelaskan aplikasi apa yang Anda kuasai di dunia IT. Ini mungkin ada penambahan nilai plus karena dunia IT ataupun teknologi informasi akan diperlukan apalagi di pemilu di tahun 2024 yang akan datang.
Ini jelaskan saja aplikasi yang kita kuasai seperti kita menguasai Microsoft Word dan menguasai Microsoft Excel. Dikarenakan ada beberapa wilayah yang dites juga cara menguasai ataupun dites Microsoft Excel. Ada juga yang dites tentang Excel cara cari variabel jenis kelamin ataupun jenis lainnya dalam sebuah tabel yang sudah disediakan, tetapi kita disuruh cari secara otomatis berapakah jumlah jenis kelamin laki-laki dan jumlah jenis kelamin perempuan. Ini kalau mau lihat caranya bisa dicek di video short saya sudah pernah saya bagikan cara menjumlahkan jumlah variabel jenis kelamin. Ini ada beberapa wilayah yang dites aplikasi Microsoft Excel. Baik, nomor yang selanjutnya, berapakah jumlah dapil untuk DPR kabupaten atau kota Anda sendiri? Ini kita harus menguasai, yaitu berapakah jumlah dapil untuk pemilihan DPR kabupaten ataupun DPR kota kita sendiri. Berapakah jumlah dapilnya? Dan kita masuk ke dapil berapa? Kecamatan kita sendiri masuk ke dalam dapil berapa? Itu kita harus menguasai ataupun harus kita cari tahu. Kemungkinan pertanyaan-pertanyaan sepele ini akan ditanyakan. Ke nomor yang selanjutnya, dalam menyusun daftar pemilih sementara, pemilu apa basis yang digunakan oleh PPS? Jawabannya, daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga ataupun RT. Jawab pertanyaannya adalah, dalam menyusun daftar pemilih sementara, pemilu apa basis yang digunakan? Dalam menyusun daftar pemilih sementara pemilu, apa basis yang digunakan oleh PPS? Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga ataupun di RT. Nomor yang selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Jawabannya adalah panitia yang dibentuk oleh KPU ataupun KIP Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lain sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2. Maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lain. Ini tentang PPS ataupun posisi tentang PPS. Nomor yang selanjutnya, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024. Ini kita harus fokus kepada tugas PPS karena kita sedang mengikuti seleksi wawancara PPS. Ke nomor yang selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS pemilu tahun 2024? Jawabannya, melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nomor yang selanjutnya, berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawaban, berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Berarti dilebihkan 2% dari jumlah pemilih tetap ataupun DPT. Nomor yang selanjutnya, berapa lama PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara pemilu berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat atau peserta pemilu? Jawabannya, 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. Nomor yang selanjutnya, apakah Anda akan siap seandainya dibutuhkan pada saat-saat tertentu di luar jam kerja? Jawaban, saya siap dibutuhkan kapan saja dan siap ditugaskan ke mana saja. Kita harus meyakinkan si pewawancara yang bahwa kita siap bekerja 24 jam saat kapan saja dibutuhkan. Oke, hanya sekian contoh-contoh soal yang pernah ditanyakan ketika wawancara di beberapa wilayah yang saya kumpulkan dari beberapa rekan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan yang akan mengikuti seleksi wawancara semoga lolos sampai menjadi anggota PPS. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.